Bayangkan jika suatu pagi Anda membuka jendela, menghirup udara segar, dan menyadari bahwa usia Anda sudah melewati angka 90 tahun, namun tubuh masih tegap, kaki masih kuat melangkah, pikiran masih jernih, dan Anda masih bisa menyiapkan makanan sendiri tanpa bantuan siapapun. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi di beberapa sudut dunia, terutama di daerah yang dikenal sebagai Blue Zones, wilayah dengan konsentrasi penduduk berumur panjang terbanyak di planet ini, hal ini adalah kenyataan yang dialami ribuan lansia setiap hari. Dan yang lebih mengejutkan, rahasia hidup panjang mereka bukanlah resep ajaib yang hanya bisa diakses orang kaya atau teknologi canggih, melainkan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Banyak orang berpikir bahwa melewati usia 70 tahun saja sudah merupakan bonus hidup, apalagi jika mencapai usia 90 tahun ke atas. Biasanya, setelah memasuki usia 60-70, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Sendi kaku, nafas pendek, penglihatan menurun, dan daya ingat mulai berkurang. Namun, di Nicoya, Costa Rica, Okinawa, Jepang, Loma Linda, California, Ikaria, Yunani, dan Sardinia, Italia, 5 wilayah utama yang menjadi fokus penelitian Blue Zones. Ada kelompok lansia yang tetap hidup mandiri bahkan setelah usia 90 tahun. Mereka masih bisa berkebun, berjalan kaki sejauh beberapa kilometer setiap hari, memasak, dan bahkan merawat cucu cicit mereka. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka melakukannya? Saya teringat dengan kisah Pak Hiroshi Tanaka, seorang pria berusia 94 tahun dari Okinawa, Jepang. Tinggal di desa kecil dekat pantai, ia memulai harinya dengan berjalan kaki ke kebun sayur di belakang rumah. Setiap pagi ia memetik sayuran segar seperti goya, pare Jepang, ubi ungu, dan daun-daun hijau yang menjadi bahan utama makanannya. Meski usianya hampir 1 abad, postur tubuhnya masih tegap, matanya tajam, dan suaranya penuh semangat. "Kamu tahu rahasianya?" ujarnya sambil tersenyum, "jangan pernah berhenti bergerak, makan secukupnya, dan selalu punya alasan untuk bangun di pagi hari." Kalimat sederhana itu, ternyata, selaras dengan temuan ilmiah tentang kesehatan lansia. Data geriatri menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berpengaruh terhadap umur panjang dibandingkan intervensi medis di usia senja. Penelitian oleh Dr. Dan Buettner dan tim Blue Zones mengungkap bahwa pola makan berbasis tumbuhan, aktivitas fisik ringan tapi rutin, hubungan sosial yang kuat, serta sikap mental positif adalah 4 pilar utama yang mendukung lansia bisa mandiri hingga usia 90-100 tahun. Mereka tidak mengandalkan suplemen mahal, diet ketat yang menyiksa, atau peralatan olahraga modern. Sebaliknya, mereka fokus pada gaya hidup alami yang memadukan gerak, makanan sehat, dan tujuan hidup, ikigai di Jepang, plan de vida di Nicoya. Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Menjaga kemandirian di usia lanjut bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan sosial. Sebab, apa artinya tubuh sehat jika pikiran merasa kesepian? Dan apa gunanya umur panjang jika hari-hari diisi dengan rasa bosan dan kehilangan makna? Dalam riset yang dilakukan di Ikaria, Yunani, pulau kecil di Laut Aegea yang terkenal karena penduduknya berumur panjang, ditemukan bahwa para lansia memiliki kehidupan sosial yang aktif, sering menghadiri pertemuan komunitas, dan punya kebiasaan berbagi makanan bersama tetangga. Hal ini menurunkan risiko depresi hingga 50% dibanding lansia di daerah perkotaan yang lebih individualistis. Bagi sebagian orang, mendengar fakta ini memunculkan pertanyaan, apakah saya bisa menerapkannya di Indonesia? Jawabannya, bisa. Meskipun lingkungan dan budaya berbeda, prinsip dasarnya tetap sama. Bahkan di beberapa kota Indonesia, saya menemukan lansia-lansia, versi lokal, yang menerapkan kebiasaan mirip dengan penduduk Blue Zones. Contohnya, Mbah Sastro, 91 tahun, dari Bantul, Yogyakarta. Ia setiap pagi bersepeda keliling desa sejauh 3 km, lalu sarapan dengan nasi merah, sayur lodeh, dan tempe. Tidak ada rokok, tidak ada minuman beralkohol, dan selalu tidur tepat waktu. Hasilnya,
Sampai hari ini ia masih bisa memperbaiki atap rumahnya sendiri tanpa bantuan tukang. Kalau badan mau dipakai lama, ya harus dirawat, katanya. Sebuah studi dari National Institute on Aging, NIA, juga memperkuat hal ini. Lansia yang mempertahankan kemandirian fisik dan mental cenderung memiliki risiko kematian 30% lebih rendah dibanding yang bergantung penuh pada orang lain. Artinya, setiap langkah kecil, mulai dari berjalan kaki setiap pagi, memilih makanan yang tepat, hingga menjaga hubungan sosial, secara akumulatif bisa menjadi tabungan umur panjang yang nilainya tak ternilai. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membedah 5 rahasia ilmiah yang dimiliki para lansia mandiri berusia di atas 90 tahun dari berbagai belahan dunia. Kita akan melihat pola makan mereka, kebiasaan gerak yang nyaris tanpa olahraga formal, cara mereka menjaga pikiran tetap positif, rahasia hubungan sosial yang membuat hati hangat, dan bagaimana mereka menemukan alasan untuk tetap hidup dengan penuh semangat setiap hari. Tidak hanya itu, kita juga akan membandingkannya dengan praktik yang bisa kita terapkan di Indonesia, mulai dari kota besar seperti Jakarta hingga pedesaan seperti di Tanah Toraja. Siapkan diri Anda, karena mungkin setelah mendengar rahasia ini, cara Anda memandang penuaan akan berubah selamanya. Rahasia pertama, pola makan sederhana lansia 90. Kalau kita telusuri kehidupan para lansia yang umurnya di atas 90 tahun, baik di Okinawa, Jepang, Nicoya di Costa Rica, maupun Loma Linda di Amerika Serikat, ternyata ada satu benang merah yang konsisten, pola makan mereka sangat sederhana. Bukan berarti mereka hanya makan seadanya karena keterbatasan, tapi justru karena kesadaran bahwa tubuh pada usia lanjut tidak lagi membutuhkan kalori berlebihan. Riset Blue Zones yang dipimpin oleh Dan Buettner menemukan bahwa hampir semua lansia super ini mempraktikkan prinsip Hara Hachibu, sebuah filosofi makan dari Okinawa yang artinya makan sampai 80% kenyang. Menurut penelitian, kebiasaan ini secara ilmiah dapat memperlambat proses penuaan sel, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan jantung tetap optimal. Saya pernah berbincang dengan Maksumiati, seorang lansia berusia 94 tahun dari Bantul, Yogyakarta. Meski sudah melewati 70 tahun hidup, ia tetap kuat berjalan kaki ke pasar setiap pagi, bahkan tanpa bantuan tongkat. Rahasianya? Ia selalu mengawali pagi dengan segelas air hangat, bukan kopi manis, dan sarapan bubur kacang hijau tanpa santan. Kalau makanan sudah alami, badan ini rasanya enteng, nak. Tidak gampang sakit, ujarnya sambil tersenyum lebar. Ia mengaku jarang makan gorengan dan daging merah. Lebih sering, ia memilih tempe rebus, sayur bening, dan ikan pindang sebagai lauk. Menurut dokter gizi dari RS Sarjito, pola makan seperti ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah kolesterol menumpuk di pembuluh darah. Data dari Journal of the American Geriatric Society tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan nabati, sayur segar, kacang-kacangan, dan ikan berlemak rendah, memiliki risiko 35% lebih rendah mengalami penurunan fungsi otak setelah 10 tahun dibanding mereka yang lebih banyak makan daging olahan. Selain itu, asupan serat dari sayuran dan buah ternyata menjaga kesehatan usus, yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Banyak orang tidak sadar, tapi kesehatan usus yang baik adalah salah satu penentu panjang hidup di usia lanjut. Yang menarik, mereka juga jarang sekali minum minuman manis kemasan atau minuman bersoda. Mayoritas lebih memilih minum air putih, teh herbal, atau air kelapa segar. Studi dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa mengurangi gula tambahan dapat memperpanjang harapan hidup hingga 3-4 tahun pada orang dewasa. Bahkan di Nicoya, para pria lansia terbiasa minum air yang kaya kalsium dan magnesium dari sumber alami, sehingga tulang mereka tetap kuat dan tidak mudah patah meski usia sudah di atas 90 tahun. Kebiasaan makan sederhana ini bukan hanya soal memilih makanan sehat, tapi juga tentang bagaimana mereka memakannya. Mereka makan perlahan, menikmati setiap suapan, dan tidak terburu-buru. Cara ini memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga mereka tidak makan berlebihan. Pola makan yang lebih sedikit kalori namun kaya nutrisi membuat tubuh tetap ringan,
energi cukup, dan organ bekerja lebih efisien. Jika Anda saat ini sudah usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, prinsip pola makan sederhana ini bisa mulai diterapkan tanpa harus menunggu terjadi masalah kesehatan terlebih dahulu. Mulailah dengan langkah kecil, kurangi porsi, perbanyak sayur, pilih protein nabati atau ikan, batasi gula, dan minum cukup air putih setiap hari. Jangan lupa konsultasikan pada dokter jika ada kondisi medis tertentu yang mengharuskan Anda menyesuaikan jenis makanan. Pola makan sederhana bukan berarti miskin rasa atau membosankan. Justru, dengan bahan-bahan alami, Anda akan menemukan cita rasa asli yang jauh lebih segar. Dan yang paling penting, pola ini terbukti secara ilmiah membantu lansia mencapai usia 90 tahun atau lebih dalam keadaan sehat dan mandiri. Rahasia kedua, tetap aktif bergerak, tapi tidak berlebihan. Rahasia kedua yang para lansia berusia di atas 90 tahun sering lakukan adalah bergerak setiap hari, tapi bukan dengan olahraga ekstrim, melainkan aktivitas fisik ringan yang konsisten. Di Okinawa, Jepang, para pria dan wanita lanjut usia tetap berjalan kaki ke pasar, membersihkan halaman, atau sekadar berkebun setiap pagi. Pak Wiryo, 92 tahun, dari Bantul, misalnya, setiap hari menghabiskan 30-40 menit berjalan kaki mengelilingi sawahnya sambil menyapa tetangga. Kalau kaki dipakai terus, badan gak cepat kaku. Rasanya masih segar, ujarnya sambil tersenyum. Data dari American Geriatric Society menunjukkan bahwa lansia yang berjalan kaki minimal 30 menit sehari memiliki risiko 30% lebih rendah mengalami masalah sendi dan gangguan jantung dibanding mereka yang terlalu sering duduk. Gerakan sederhana menjaga sirkulasi darah tetap lancar, menguatkan otot, dan mendukung kesehatan tulang, sesuatu yang sangat krusial setelah usia 70 tahun. Jadi, jangan tunggu sampai tubuh terasa berat untuk bergerak. Mulailah dari yang ringan, cukup konsisten, dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda. Ngomong-ngomong, kalau Anda masih menyimak sampai di rahasia kedua ini, tulis angka 2 di kolom komentar supaya saya tahu siapa saja yang masih mengikuti pembahasan kita. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, supaya lebih banyak teman seusia kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat ini. Rahasia ketiga, menjaga pikiran tetap positif dan terhubung secara sosial. Rahasia ketiga yang ditemukan pada banyak lansia berusia di atas 90 tahun adalah kemampuan menjaga pikiran tetap positif dan memelihara hubungan sosial yang hangat. Di Sardinia, Italia, para kakek nenek bukan hanya hidup lama karena pola makan dan aktivitas fisik, tetapi juga karena mereka aktif terlibat dalam komunitas, bercengkerama dengan keluarga, dan selalu punya alasan untuk tersenyum. Contohnya, Bu Lasmi, 94 tahun, dari Solo, setiap sore duduk di beranda rumah sambil ngobrol dengan anak-anak tetangganya. Kalau hati senang, badan ikut ringan, katanya sambil terkekeh. Penelitian dari Harvard Study of Adult Development menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sehat dapat menurunkan risiko depresi, memperkuat daya ingat, dan bahkan menurunkan risiko kematian dini hingga 50%. Pikiran positif bukan berarti memaksa diri untuk selalu gembira, tapi mampu melihat sisi baik dari setiap situasi dan tetap merasa bersyukur. Jadi, kalau Anda ingin sehat sampai usia 90 tahun ke atas, rawatlah persahabatan, jaga komunikasi dengan keluarga, dan isi pikiran dengan hal-hal yang membangun, bukan yang menguras energi. Kalau Anda setuju bahwa kebahagiaan dan hubungan sosial adalah obat panjang umur yang gratis, tulis kata positif di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, dan share video ini supaya pesan ini sampai ke lebih banyak orang. Rahasia keempat, aktivitas fisik ringan yang konsisten, bukan olahraga berat. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang umur panjang adalah anggapan bahwa seseorang harus berolahraga keras di gym atau melakukan latihan ekstrim setiap hari. Padahal, hasil observasi dari para peneliti Blue Zones dan studi geriatri di berbagai negara membuktikan hal yang sebaliknya. Kuncinya bukan pada seberapa berat olahraga yang dilakukan, tetapi pada seberapa konsisten tubuh bergerak setiap hari. Di Okinawa, Jepang, para lansia berusia 90,
100 tahun jarang terlihat mengangkat beban besar atau lari maraton. Aktivitas fisik mereka datang dari kegiatan sehari-hari seperti berkebun, berjalan kaki ke pasar, atau duduk di lantai lalu berdiri berulang kali saat minum teh bersama keluarga. Gerakan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menjaga otot tetap lentur, sendi tidak kaku, dan sirkulasi darah lancar. Dr. Makoto Suzuki, seorang peneliti kesehatan lansia di Okinawa, menyebut aktivitas fisik harian ini sebagai olahraga tanpa sadar, karena dilakukan alami, tanpa jadwal kaku, namun hasilnya sangat efektif menjaga vitalitas. Mari kita lihat contoh nyata dari Indonesia. Pak Sukirman, 92 tahun, dari Yogyakarta adalah seorang mantan petani yang sampai hari ini tetap rutin ke kebun belakang rumahnya setiap pagi. Kebunnya tidak luas, hanya sekitar 50 meter persegi, tetapi disitulah ia menanam cabai, tomat, dan kangkung. Setiap hari ia berjalan kaki dari rumah ke kebun, mencangkul tanah ringan, menyiram tanaman, dan memanen sayuran untuk makan siang. Menurut anaknya, sejak pensiun 30 tahun lalu, aktivitas itu tidak pernah terlewat. Bapak selalu bilang, kalau badan tidak digerakkan, nanti cepat rusak seperti mesin, ujar putrinya sambil tersenyum. Dari perspektif medis, aktivitas fisik ringan seperti ini memiliki banyak manfaat. Penelitian dari American Journal of Preventive Medicine menemukan bahwa lansia yang melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik ringan per minggu, misalnya berjalan santai atau berkebun, memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung 30% lebih rendah dibandingkan lansia yang menghabiskan sebagian besar waktu duduk. Aktivitas ringan juga membantu mempertahankan massa otot, yang biasanya menurun drastis setelah usia 70 tahun, sehingga lansia tetap bisa bergerak mandiri tanpa banyak bantuan. Ada satu aspek menarik yang sering dilupakan. Aktivitas fisik ringan juga berpengaruh besar pada kesehatan mental lansia. Sebuah studi dari British Journal of Sports Medicine mengungkapkan bahwa berjalan kaki 20-30 menit per hari dapat meningkatkan hormon endorfin dan serotonin, yang berperan penting dalam menjaga suasana hati tetap positif. Tidak heran, banyak lansia yang rutin bergerak terlihat lebih ceria dan jarang mengeluh bosan. Di Sardinia, Italia, salah satu wilayah Blue Zones, para lansia memiliki kebiasaan berjalan menanjak setiap hari. Desa-desa di Sardinia berada di perbukitan, sehingga untuk pergi ke rumah tetangga, pasar, atau gereja, mereka harus melewati jalan yang menanjak dan menurun. Kebiasaan ini membuat mereka tidak pernah benar-benar berolahraga, dalam arti konvensional, tetapi tubuh mereka tetap bugar. Bahkan, banyak pria berusia di atas 90 tahun di Sardinia yang masih mampu berjalan kaki sejauh 5-6 km per hari tanpa bantuan tongkat. Lalu, bagaimana jika Anda tinggal di perkotaan atau tidak memiliki kebun seperti Pak Sukirman? Tidak perlu khawatir. Prinsip dari rahasia ini adalah mengintegrasikan gerakan ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan memaksakan diri melakukan olahraga berat yang berisiko cedera. Beberapa tips yang direkomendasikan dokter geriatri antara lain. 1. Jalan kaki setiap pagi atau sore selama 15-20 menit, baik di sekitar rumah, taman, atau bahkan di dalam rumah jika cuaca tidak mendukung. 2. Merapikan rumah atau mencuci piring sendiri. Kegiatan ini mungkin terdengar remeh, tetapi tetap membuat tubuh aktif. 3. Latihan peregangan ringan setiap pagi setelah bangun tidur, terutama untuk mengurangi kekakuan sendi dan mencegah kram otot. 4. Gunakan tangga jika memungkinkan. Naik turun tangga adalah latihan yang baik untuk kekuatan kaki dan keseimbangan. 5. Berkebun dalam pot. Jika tidak ada lahan, menanam sayur atau bunga di pot tetap memberikan manfaat gerak yang serupa. Perlu diingat, untuk lansia yang memiliki masalah kesehatan tertentu, seperti osteoporosis, artritis, atau gangguan jantung, dokter menyarankan memulai aktivitas fisik ringan secara bertahap dan memantau reaksi tubuh. Jangan memaksakan gerakan yang membuat nyeri berlebihan, karena hal itu justru bisa memicu cedera. Kisah lain datang dari luar negeri, tepatnya dari Nicoya Peninsula, Costa Rica. Seorang kakek bernama Don Jose, 95 tahun, setiap pagi berjalan kaki sekitar 1 km untuk mengunjungi tetangganya dan membantu memberi makan ternak.
Walaupun ia tidak pernah masuk gym, postur tubuhnya masih tegap, dan ia mampu berdiri dari duduk tanpa bantuan tangan, kemampuan yang jarang dimiliki lansia di usianya. Para peneliti menemukan bahwa rahasia Don Jose bukan hanya pada kebiasaan bergerak, tetapi juga karena ia melakukannya dengan tujuan yang menyenangkan, bertemu orang, bercakap-cakap, dan merasa berguna bagi komunitas. Inilah inti dari rahasia keempat. Aktivitas fisik ringan yang dilakukan setiap hari dan disertai makna positif akan membawa manfaat berlipat ganda bagi kesehatan fisik maupun mental. Tidak ada paksaan, tidak ada target angka, hanya gerakan alami yang membuat tubuh tetap berfungsi optimal. Dokter spesialis rehabilitasi medik, Dr. Ratih Wulandari, SP, KFR, menjelaskan bahwa lansia yang aktif bergerak cenderung memiliki keseimbangan tubuh lebih baik, sehingga risiko jatuh, salah satu penyebab kematian utama pada lansia, dapat berkurang hingga 40%. Banyak orang berpikir setelah usia 80 tahun harus berhenti bergerak karena takut cedera. Padahal justru jika berhenti bergerak, otot dan tulang semakin rapuh, risiko jatuh malah meningkat, tegasnya. Jadi, jika Anda ingin mencapai usia 90 tahun dengan tubuh yang tetap mandiri, mulailah dari sekarang untuk memasukkan gerakan ke dalam rutinitas harian. Tidak perlu muluk-muluk. Bahkan, memasak sendiri, menyapu halaman, atau berjalan keliling rumah sambil mendengarkan musik favorit sudah bisa menjadi bagian dari olahraga tanpa sadar yang membuat banyak lansia berumur panjang. Seperti kata pepatah Jepang yang sering diucapkan para centenarian Okinawa, Nanakorobi Yaoki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya, selama tubuh masih bisa digerakkan, kita harus terus melatihnya, sedikit demi sedikit, tanpa menyerah. Rahasia kelima, pikiran positif dan tujuan hidup yang jelas. Jika ada satu hal yang menjadi benang merah dari semua lansia berusia di atas 90 tahun yang saya temui, itu adalah cara mereka memandang hidup. Banyak orang mengira umur panjang hanya soal kesehatan fisik, makanan yang benar, olahraga yang teratur, tidur cukup. Tapi hasil penelitian dari tim Dr. Robert Waldinger, Harvard Study of Adult Development, yang sudah berjalan selama lebih dari 80 tahun, menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial dan sikap mental ternyata sama pentingnya, bahkan dalam beberapa kasus, lebih kuat pengaruhnya dibanding faktor fisik. Lansia yang tetap merasa hidupnya berarti, merasa dibutuhkan, dan memiliki tujuan yang jelas, secara konsisten memiliki risiko lebih rendah terkena depresi, demensia, hingga penyakit jantung. Contohnya, saya pernah berbincang dengan Ibu Marni, 94 tahun, dari Yogyakarta, yang setiap pagi membuka jendela, tersenyum, dan berkata pelan, "Alhamdulillah, saya masih diberi napas untuk hari ini." Ia bercerita bahwa setelah suaminya meninggal 20 tahun lalu, ia sempat merasa hidupnya kosong. Tapi kemudian, ia mulai rutin mengaji anak-anak di sekitar rumah. "Saya merasa berguna. Anak-anak ini, walau bukan cucu kandung, seperti darah daging saya sendiri," katanya sambil tertawa. Dokter yang merawat Ibu Marni mengatakan, pasien lansia dengan rutinitas bermakna cenderung punya tingkat hormon stres, kortisol, yang lebih rendah. Ini membantu sistem kekebalan tubuh tetap kuat, sehingga risiko penyakit menurun. Kebiasaan ini sejalan dengan konsep Ikigai dari Jepang, sebuah filosofi hidup yang menjadi salah satu rahasia panjang umur warga Okinawa. Ikigai berarti alasan untuk bangun di pagi hari. Peneliti dari National Geographic yang mempelajari Blue Zones menemukan bahwa lansia Okinawa yang punya Ikigai tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga memiliki kemungkinan 30% lebih rendah untuk mengalami penurunan fungsi kognitif setelah usia 85. Bayangkan, hanya dengan memiliki tujuan sederhana, entah itu merawat kebun, membuat kerajinan tangan, atau menjadi tempat curhat cucu, efeknya bisa sedahsyat itu bagi kesehatan. Bukan berarti semua orang harus punya misi besar seperti menulis buku atau memulai bisnis. Untuk lansia, tujuan hidup bisa sesederhana memberi makan burung di taman setiap sore atau menyiram tanaman di halaman setiap pagi. Dalam wawancara dengan Pak Umar, 91 tahun, dari Makassar, ia mengatakan, "Saya tidak mau hari saya habis tanpa membuat orang lain tersenyum."
Entah itu dengan menyapa tetangga, atau bercanda dengan penjual sayur di pasar. Pak Umar masih bisa berjalan kaki sejauh 2 km setiap hari. Dan dokter yang memeriksanya mengaitkan kebugaran itu dengan kombinasi aktivitas fisik ringan dan perasaan bahagia yang ia pelihara. Fakta ilmiah mendukung hal ini. Studi dari Mayo Clinic tahun 2023 menemukan bahwa lansia yang secara rutin terlibat dalam aktivitas sosial dan mental yang bermakna memiliki umur harapan hidup 7 tahun lebih panjang dibanding mereka yang pasif dan kesepian. Pikiran positif, menurut penelitian, mampu menurunkan peradangan dalam tubuh, faktor penting yang sering memicu penyakit kronis pada usia lanjut. Kuncinya ada pada cara memandang masalah. Lansia yang panjang umur biasanya tidak bebas dari kesulitan hidup, mereka tetap mengalami kehilangan, sakit, dan tantangan. Bedanya, mereka memilih fokus pada hal yang bisa dikendalikan dan tidak terjebak terlalu lama dalam hal yang di luar kuasa mereka. Seperti kata Ibu Ratna, 93 tahun, dari Bandung, saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa menentukan bagaimana saya menjalani hari ini. Sikap ini membuat tubuh dan pikiran mereka tidak terbebani stres berlebihan. Jadi, jika Anda ingin mencapai usia 90 tahun lebih dalam kondisi sehat, rahasia kelima ini sangat penting. Pelihara pikiran positif, cari tujuan hidup, dan terus berhubungan dengan orang lain. Tidak harus rumit, yang penting konsisten. Bahkan, menelpon teman lama seminggu sekali atau menulis jurnal rasa syukur setiap malam sudah bisa memberi dampak signifikan. Nah, kita sudah sampai di rahasia kelima. Kalau Anda masih menyimak sampai sini, tulis di kolom komentar nomor 4 sebagai tanda bahwa Anda serius ingin hidup panjang umur dan sehat. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak lansia bisa tahu bahwa umur panjang bukan sekadar keberuntungan, tapi hasil dari kebiasaan yang bisa dipelajari. Kesimpulan akhir. Jika kita melihat kembali 5 rahasia yang dimiliki para lansia berusia di atas 90 tahun, mulai dari pola makan sederhana, kebiasaan gerak ringan setiap hari, jaringan sosial yang hangat, menjaga pikiran tetap positif, hingga memiliki tujuan hidup yang jelas, semuanya bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Tidak ada satupun yang memerlukan biaya mahal atau teknologi canggih. Rahasia mereka terletak pada konsistensi, kesederhanaan, dan keterhubungan dengan sesama. Setelah puluhan tahun hidup, mereka sudah melewati masa penuh ambisi yang terkadang membuat stres, dan kini mereka menemukan bahwa kebahagiaan sejati justru datang dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bayangkan Anda di usia 90 tahun, masih bisa berjalan sendiri tanpa tongkat, masih mampu tertawa lepas bersama cucu, masih ingat nama semua sahabat lama, dan masih bisa menikmati makanan hangat di pagi hari. Itu bukan sekadar mimpi jika Anda mulai menerapkan kebiasaan ini sekarang, berapapun usia Anda saat ini. Data ilmiah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa tubuh manusia punya kapasitas luar biasa untuk pulih dan bertahan lama jika diberi kesempatan dan perawatan yang tepat. Dokter geriatri selalu mengingatkan bahwa kesehatan di usia senja adalah hasil akumulasi dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, siapa yang kita temui, dan bagaimana kita mengelola pikiran. Jadi, jangan menunggu sampai terlambat. Jika Anda sekarang berusia 60, 70, bahkan 80 tahun, langkah menuju kesehatan dan umur panjang tetap bisa dimulai hari ini. Ingat, yang penting bukan hanya panjang usia, tapi kualitas hidup yang Anda nikmati di dalamnya. Jika Anda ingin di usia 90 tahun nanti masih cukup kuat untuk mengikat tali sepatu sendiri, masih bisa naik tangga tanpa terengah, dan masih memiliki ingatan yang tajam, mulailah dengan kebiasaan sederhana yang sudah dibuktikan para lansia super ini. Saya ingin menutup video ini dengan satu pesan penting. Umur panjang adalah berkah, tapi berkah itu hanya akan terasa jika tubuh, pikiran, dan hati kita ikut sehat. Mari kita belajar dari para lansia yang sudah membuktikan bahwa kunci hidup panjang bukan terletak pada obat mahal atau rahasia mistis, tapi pada pilihan hidup yang bijak dan konsisten. Kalau Anda masih bersama saya sampai akhir video ini, artinya Anda benar-benar peduli dengan masa depan kesehatan Anda. Sekarang,
Saya tantang Anda, ketik di kolom komentar, nomor 6, agar saya tahu Anda salah satu orang yang serius ingin hidup sehat sampai usia 90. Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak lansia di Indonesia yang terinspirasi untuk hidup mandiri, sehat, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Kebijaksanaan Lansia. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tersenyum setiap hari.